Chapter 31. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan? Wang Hao ragu-ragu dan berkata, setidaknya 200. Sebanyak itu, untuk apa Anda membutuhkannya? Wang Lin tertegun. Dia memang memiliki 200 jimat. Dia telah menerima hampir 500 dari suap. Wang Hao menghela nafas dan berkata, dengan wajah pahit, Brother Taizu, dalam 2 bulan ini akan menjadi kompetisi murid dalam. Meskipun saya dapat berpartisipasi, saya tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi saya menolak untuk menyerah. Bajingan itu Wang Zuo telah mencapai lapisan pertama Qi kondensasi dan saya mendengar bahwa ia berusaha mencapai lapisan kedua. Petik 2. Bagaimana dia berkultivasi begitu cepat? Wang Lin belum melihat Wang Zuo dalam beberapa saat dan cukup terkejut. Tampaknya bakat benar-benar penting. Wang Hao mengungkapkan ekspresi marah dan berkata, itu hanya karena dia memiliki tuan yang baik. Majikannya tidak peduli dengan harganya dan memohon pada tuanku untuk beberapa pil foundation. Itu adalah pil yang sangat berharga di dalam sekte. Setelah makan pil, kecepatan kultivasi meningkat secara drastis. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan bertanya, apa hubungannya ini dengan kamu meminjam jimat? Petik 2. Wang Hao bergumam, dari tentu saja ada koneksi. Anda tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, tetapi sebulan sebelum kompetisi, semua murid dalam akan mengadakan pertukaran kecil. Di sana, semua orang mengambil harta mereka untuk ditukar dengan persiapan terakhir. Saya mendengar dari beberapa senior yang hadir sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa selama pertukaran, apapun dapat digunakan, seperti pedang terbang, harta sihir, pil, del. Petik 2. Setelah Wang Lin mendengar ini, hatinya mulai berdebar. Dia tidak memiliki banyak minat dalam pedang terbang atau harta magis, tetapi nyanyian untuk tahap kondensasi Qi penting baginya. Berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkannya di bursa, dia merenung sejenak dan berkata, para murid dalam saling percaya satu sama lain, untuk hanya melakukan pertukaran ini. Wang Hao tertawa dan berkata, Brother Taizu, Anda telah mengajukan pertanyaan penting. Ada satu aturan selama pertukaran ini, dan itu juga persyaratan untuk memasuki pertukaran. Artinya, miliki pil penyamaran. Setelah meminum pil penyamaran, kecuali seseorang ada di tahap awal, tidak ada yang bisa mengenali Anda. Petik 2. Sebuah pemikiran melintas di kepala Wang Lin. Kamu meminjam semua jimat ini untuk pil itu. Wang Hao tertegun. Dia mengangguk dan berkata, Saudara Taizu sangat pintar. Itu benar. Pil ini dikendalikan oleh tuanku, dan sekitar waktu sepanjang tahun ini, ia mulai menjualnya secara pribadi. Harganya 200 jimat. Petik 2. Wang Lin mempertimbangkan sedikit dan berkata, pertukaran ini tampaknya cukup menarik. Saya ingin memeriksanya juga. Petik 2. Wang Hao dengan cepat berkata, tentu, selama Anda memiliki pil penyamaran, Anda bisa hadir. Tujuan saya kali ini adalah pil pendirian yayasan. Saya mendengar bahwa kali ini, ada seorang murid yang menjualnya. Petik 2. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 400 jimat dari tasnya. Dia membuat mereka menjadi 4 bundel berisi 100 jimat masing-masing. Mata Wang Hao menyala, lalu menyimpannya di tas pegangnya. Brother Taizu, masih ada waktu sekitar setengah bulan. Saya akan datang dan menemukan Anda. Kita bisa pergi bersama. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Mereka berbicara sebentar dan Wang Hao pergi. Setelah Wang Hao pergi, dia merenungkannya sebentar. Wang Lin sangat mementingkan pertukaran ini, karena ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan nyanyian untuk tahap Qi kondensasi nanti. Tapi dia tidak memiliki sesuatu yang berharga, dan semua jimat digunakan pada membeli pil penyamaran. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, ia memutuskan untuk membawa energi spiritual yang memenuhi mata air. Itu seharusnya dapat menarik beberapa orang. Dengan bantuan pil, tidak ada yang akan tahu identitasnya. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin tidak lagi memikirkan hal ini masalah. Saat ini, dia tidak bisa memasuki ruang mimpi, jadi dia mulai berlatih teknik daya tarik pada batu besar di rumah tugas. Dia sudah mempraktikkan daya tarik lebih dari 10.000 kali di ruang mimpi. Dia menjadi semakin terampil dalam hal itu. Jika digunakan pada labu, maka tingkat keberhasilannya adalah 10 dari 10. Sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, selama dia menggerakkan tangannya, dia bisa mengambil benda-benda kecil. Jika ukurannya terlalu besar, tingkat keberhasilannya akan lebih rendah,
Tetapi dengan energi spiritualnya yang masih tumbuh, dan setelah dia memasuki lapisan kedua, teknik kekuatan daya tarik mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Setelah berlatih di batu besar untuk beberapa jam, di luar gelap dan bersalju, tapi Wang Lin tidak segera memasuki ruang mimpi. Dia berdiri di ambang pintu dan menatap kepingan salju saat dia mulai merenung. Sepanjang bulan, saat berkultivasi di lapisan kedua, Wang Lin melihat ada masalah. Efek dari energi spiritual yang diisi mata air telah berkurang. Meskipun penurunannya sangat kecil dan bisa ditebus, itu membuatnya khawatir tanpa akhir. Dia takut, ketika tahap ki kondensasi semakin tinggi, suatu hari, energi spiritual yang diisi oleh spring water akan kehilangan efeknya. Sementara merendam manik misterius dalam embun cair adalah yang terbaik, diikuti oleh mata air, pengumpulan embun terlalu lambat. Tidak cukup untuk digunakan, dan tidak ada di musim dingin. Mata air itu paling mudah dan paling praktis untuk didapatkan dan ia memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Namun, jika suatu hari, mata air itu tidak lagi efektif, Wang Lin perlu memiliki sesuatu untuk menggantikannya. Dia sedikit menggerakkan tangannya dan mengaktifkan teknik daya tarik. Bongkahan-bongkahan salju terbentuk menjadi seekor naga dan menyerbu ke sebuah panci besar di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengisi setengah panci itu. Dia menghentikan teknik daya tarik dan datang ke sebelah pot. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Setelah lebih dari 10 percobaan, ia akhirnya membentuk bola api berukuran bayi. Bola api itu mengeluarkan banyak panas dan dengan cepat melelehkan salju. Setelah semua salju meleleh, dia menyeka keringat di dahinya. Terus menggunakan dua teknik telah membuatnya sangat lelah. Tidak ada banyak air salju di panci. Dia melemparkan manik misterius ke dalam panci dan mengeluarkannya 10 menit kemudian. Dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang manik misterius itu. Merendamnya dalam mata air selama 10 menit adalah batasnya. Dia telah menguji perendamannya lebih lama, tetapi menemukan bahwa selama setidaknya 10 menit, efeknya tetap sama. Dia minum air, kemudian menutup matanya dan dengan hati-hati memeriksa perubahan energi spiritual di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan bergumam, efeknya jauh lebih baik daripada mata air, tetapi masih di bawah embun. Itu bisa digunakan. Dia segera mengeluarkan labu yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua adalah labu yang telah dikumpulkannya di gunung. Setelah bekerja sepanjang malam, semua salju di halamannya hilang. Salju itu mengisi sebagian kecil labu dengan air energi spiritual. Renegade Immortal, Chapter 32. Dalam beberapa hari ke depan, selain berlatih di ruang mimpi, Wang Lin sibuk mengumpulkan salju untuk mencairkan air. Jika bukan karena takut energi spiritual keluar, dia akan menggunakan tong, jadi dia menggunakan labu sebagai gantinya. Itu baik bahwa dia punya cukup labu. Setelah hanya beberapa hari, ia telah mengumpulkan beberapa ratus labu berisi air salju. Dia menghitung bahwa air salju yang telah dia kumpulkan di labu-labu itu sudah cukup baginya untuk digunakan di ruang mimpi untuk waktu yang lama. Setelah menyimpan air salju, Wang Lin kembali berkultivasi. Meskipun efek mata air telah turun, itu masih berguna. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari itu, Wang Lin telah minum lebih banyak mata air daripada sebelumnya. Untung saja mata air itu larut ke dalam energi spiritual di dalam tubuhnya, jika tidak, perutnya tidak akan mampu menangani sebanyak itu air. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk lapisan kedua jauh lebih besar daripada yang pertama lapisan. Faktanya, Wang Lin telah berkultivasi lebih dari 9 bulan di ruang mimpinya. Jika itu adalah lapisan pertama, setelah berkultivasi selama 9 bulan dengan energi spiritual sebanyak ini, ia akan mencapai beberapa hasil yang baik. Tapi sekarang, meskipun dia merasa tubuhnya mengandung lebih banyak energi spiritual, dia masih tidak dapat mencapai hasil yang diinginkannya. Hari di mana Wang Lin setuju untuk bertemu dengan Wang Hao telah datang, jadi Wang Lin tidak memasuki ruang mimpi. Sekitar tengah malam, salju mulai turun, dan Wang Hao memasuki akal ilahi Wang Lin. Tidak lama setelah itu, Wang Hao membuka pintu, tetapi tidak masuk. Dia dengan cepat berkata, "Tuan butuh waktu lama, untuk memperbaiki pil dan menunda saya. Ayo cepat, pertukaran akan segera dimulai." Petik 2. Wang Hao bergegas menuju pertukaran dan Wang Lin buru-buru mengikuti. Keduanya berjalan di salju dan berjalan keluar dari halaman sekte dan ke pegunungan. Jalan saat ini sangat licin, jadi Wang Hao berjalan sangat lambat. Tubuhnya gemetaran. Dia berbisik,
Ada apa dengan cuacanya? Jika saya jatuh dari gunung di sini dan mati, bahkan jika saya hantu, saya ingin keadilan. Petik 2. Tubuh Wang Lin sekarang sangat ringan. Dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan Wang Hao. Bahkan, dia merasa cuacanya cukup bagus. Dia berpikir bahwa, setelah pertukaran selesai, dia bisa mengumpulkan lebih banyak air salju. Setelah berjalan sebentar, Wang Hao berhenti. Dia diam-diam menyerahkan Wang Lin pil hijau dan berbisik, "Kami hampir sampai. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu. Hanya beberapa berpaling. Mari kita minum pil itu sekarang, jadi tidak ada yang akan tahu identitas kita." Petik 2. Wang Hao mengeluarkan pil yang sama menelannya. Kabut hitam tebal muncul dan menutupi tubuh Wang Hao. Sebuah suara kasar keluar dari kabut dan berkata, "Bagaimana? Bisakah Anda memberitahu siapa saya?" Petik 2. Wang Lin memindai Wang Hao dengan akal ilahi dan menemukan bahwa ia merasa seolah-olah ada penghalang lumpur yang menghalanginya. Itu membuatnya merasa seolah pil itu aman dikonsumsi. Dia tertawa dan berkata, "Pil ini benar-benar luar biasa." Lalu dia mengambil pil itu dan hal serupa terjadi padanya juga. Keduanya dengan cepat berjalan maju. Setelah berbelok beberapa kali, mereka tiba di area terbuka. Ruang terbuka itu sangat besar. Lusinan orang berdiri di sana, tertutup kabut hitam seperti mereka, dalam keheningan. Setelah Wang Lin dan Wang Hao tiba, mereka menemukan ruang kosong dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak lama setelah, melihat bahwa tidak ada orang lain yang datang, satu orang melangkah maju, batuk sekali, lalu dengan suara serak berkata, "Waktu sudah habis. Kali ini, saya akan menjadi tuan rumah pertukaran lagi. Sama seperti sebelumnya, saya akan pergi dulu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sedikit pedang perak dan berkata, "Pedang terbang ini bukan milik sekte. Itu yang saya peroleh sendiri dan sangat kuat. Saya hanya ingin 500 jimat." Petik 2. Semua orang mulai berbicara tentang pedang di antara mereka sendiri untuk sementara waktu, kemudian seseorang berjalan maju dan, tanpa sepatah kata pun, menyerahkan 500 jimat dan menyelesaikan perdagangan. Yang lain mulai berkata, "Saya memiliki sepotong giok ajaib ini yang bisa melepaskan keterampilan yang mirip dengan split bumi 3 kali. Saya hanya ingin 10 Ki Gathering Pills." Dia mengeluarkan sepotong batu giok, melambaikannya dan menyimpannya. Seseorang yang tidak jauh dari Wang Lin segera berkata, "Aku akan menukar denganmu." Dia keluar, orang lain dengan cepat berkata, "Saya akan menukar 12 pil untuk sepotong batu giok itu." Orang pertama ragu-ragu dan menatap tajam pada orang kedua tanpa sepatah kata pun. Dia merasa bahwa 10 pil adalah batasnya. Segera setelah itu, orang-orang datang satu persatu, memamerkan barang-barang mereka, dan pemandangan menjadi ramai, terutama ketika orang memperebutkan barang tertentu. Siapapun yang mendapat tawaran tertinggi akan menang. Saya punya teknik di sini bahwa, selama Anda berada di atas lapisan kedua Ki Condensation, Anda dapat menggunakannya untuk menyembunyikan kultivasi Anda untuk waktu yang singkat, kecuali jika orang tersebut sudah berada di tahap pendirian yayasan. Saya tahu bahwa hal ini sangat tidak berguna. Saya hanya ingin 5 Ki mengumpulkan pil untuk itu. Orang yang mengatakannya sangat ragu-ragu. Semua orang tertawa. Teknik ini benar-benar tidak berguna. Semua murid ingin memamerkan kultivasi mereka, karena semakin tinggi kultivasi, semakin baik perlakuan mereka. Siapa yang bosan, ingin menyembunyikan kultivasi mereka. Jika itu berlangsung lebih lama, maka setidaknya akan ada gunanya, tetapi itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat dan harganya sangat mahal, 5 pil pengumpul Ki. Melihat tidak ada yang menginginkannya, orang itu menghela nafas. Tepat saat dia akan menyimpannya, Wang Lin berteriak, "Saya akan menukar 5 Ki Gathering Pills untuk itu." Orang di tengah tertegun. Mereka dengan cepat menjadi bersemangat dan datang untuk bertukar. Memegang benda yang berisi teknik itu, Wang Lin tertegun. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dia dengan cepat memindai dengan indera ilahi dan metode untuk teknik dengan cepat muncul dalam benaknya. Hal ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi itu sangat berguna baginya, meskipun itu hanya bisa menyembunyikan kultivasi untuk waktu yang singkat. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Meskipun serak, itu masih dipenuhi dengan kebanggaan. Pil 1 Yayasan Pendirian. Nyatakan penawaran Anda. Wang Hao segera menjadi bersemangat dan dengan cepat berkata, 20 pil pengumpulan Ki. 1000 jimat ditambah pedang terbang. 2000 jimat. 30 pil pengumpulan Ki ditambah 500 jimat.
Batu giok, pedang terbang, 10 Ki Gathering Pills dan 500 jimat. Kerumunan berteriak keras tawaran mereka. Mereka dengan jelas memandang pil kebun yayasan sebagai barang yang sangat penting. Wang Lin telah mendengar tentang pil pembentukan yayasan ini dari Wang Hao. Setelah minum pil, efeknya akan tetap di dalam tubuh selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu, tingkat di mana seseorang menyerap energi spiritual akan meningkat beberapa kali. Itu adalah sesuatu yang diinginkan setiap murid di bawah lapisan 7 kondensasi Ki. Pil itu sangat berharga, bahkan di sekte. Setiap murid biasanya hanya memiliki 2 peluang untuk mendapatkannya. Ketika seorang murid dipromosikan ke pangkat kain hitam, mereka bisa menerima 1, dan ketika mereka dipromosikan ke kain ungu mereka akan menerima 2, Renegade Immortal, Chapter 33. Wang Lin sama sekali tidak tertarik dengan pil pendirian yayasan ini. Melihat harganya sudah sangat tinggi, dia menghela nafas pada Wang Hao. Tampaknya Wang Hao tidak akan bisa mendapatkan pil pendirian yayasan ini. Sambil memikirkan ini, dia mendengar Wang Hao berteriak, 230 Ki Gathering Pills. Ini batas saya. Lagi dan saya tidak berdagang. Petik 2. Adegan dengan cepat menjadi sunyi. 230 Ki Gathering Pills sudah harga yang sangat tinggi. Tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tetapi pil Yayasan Foundation terlalu jarang, dan hanya sedikit yang mau melepaskannya. Orang yang menjual pil Yayasan Foundation tersenyum. Dia dengan sombong berkata, dengan hanya 230 Ki Gathering Pills, Anda ingin menukar pil Yayasan Foundation dengan saya. Jika harganya di bawah 2000 Ki Gathering Pills, saya tidak akan berdagang. Petik 2. Wang Lin dengan cepat mendengarkan suaranya. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menebak bahwa orang ini adalah Wang Zuo, tetapi dia tidak yakin, karena dia benar-benar disembunyikan oleh kabut hitam. Wang Hao mengangkat bahu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang yang hadir tercengang oleh kesombongan orang itu. Orang yang bertanggung jawab terbatuk dan berkata, baiklah semuanya, karena orang itu tidak ingin memperdagangkan pil kebun yayasannya, mari kita teruskan dan melanjutkan pertukaran. Petik 2. Tidak lama kemudian, orang lain keluar dan menunjukkan barang-barang mereka. Segera, giliran Wang Lin. Dia melangkah maju, mengambil botol kecil, dan berkata, cairan misterius yang bisa menandingi 1 tetes ke 1 Ki pil pengumpul. Ada sekitar 100 tetes di sini. Saya hanya ingin nyanyian untuk lapisan keempat atau lebih baru. Setelah selesai berbicara, dia membuka botol. Semua orang bisa merasakan energi spiritual di dalamnya. Banyak orang menjadi terpesona. Meskipun Ki Gathering Pills dipenuhi dengan energi spiritual, itu masih merupakan produk jadi. Cairan ini memiliki lebih banyak kegunaan, seperti menyuling lebih banyak pil. Bahkan ketika memurnikan harta, seperti pedang terbang, itu akan membantu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Seseorang segera berkata, aku akan menukar nyanyian untuk lapisan keempat denganmu. Petik 2. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, hanya lapisan keempat. Petik 2. Orang lain berteriak, bagaimana dengan nyanyian untuk lapisan keempat, kelima, dan keenam berdagang untuk cairan misterius itu. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin nyanyian untuk lapisan keempat sampai ke-15. Saudaraku, bukankah kau membuat ini terlalu sulit bagi kami? Bahkan kakak-kakak magang kedua Ken Jie, yang memenangkan kompetisi tahun lalu, hanya ada di lapisan ke-6, dan mereka hanya memiliki mantra untuk lapisan ke-7, ke-8, dan ke-9. Dari lapisan 10 hingga 15, hanya beberapa saudara magang saudara yang memilikinya. Petik 2. Wang Lin tertegun. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Tiba-tiba, sebuah suara dari jauh berkata, jika Anda memiliki 200 tetes cairan itu, saya dapat memberikan Anda mantra untuk layar 4 hingga 9. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria mengenakan ungu berjalan menuju Wang Lin yang menyamar. Usianya baru sekitar 20 tahun, tetapi memiliki ekspresi dingin. Ketika dia tiba, dia melihat sekeliling dan semua orang terkejut. Mereka dengan hormat berkata, saudara magang kakak kedua Ken Jie. Pria berpakaian ungu itu tidak memperhatikan mereka, tetapi berkata kepada Wang Lin, apakah Anda memiliki 200 tetes? Lebih besar dari. Wajah Wang Lin mengeras dan pupilnya menyusut. Dia mendapatkan perasaan yang sangat berbahaya dari orang ini, jauh melebihi siapapun yang dia temui di sekte Hang Yue. Bahkan Tuan Sun Dazu dan saudara lelaki Zhang tidak bisa dibandingkan dengannya.
Wang Lin dengan hormat menjawab, cairan ini adalah sesuatu yang saya temukan secara tidak sengaja. Selain 100 tetes ini, saya memiliki beberapa lusin yang tersisa untuk digunakan untuk diri saya sendiri. Saya tidak memiliki sebanyak itu. Petik 2. Pria berpakaian ungu itu merenung sedikit. Dia melemparkan sepotong batu giok dan berkata, baik. Beri aku sisa cairan dan nyanyian ini milikmu. Petik 2. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan memindai untuk memastikan itu berisi apa yang dia butuhkan. Dia mengambil botol lain dan meletakkan kedua botol itu di tanah. Dia tidak mendekati pria berpakaian ungu itu. Pria berpakaian ungu itu memandang Wang Lin, lalu melambaikan tangannya. Kedua botol itu terbang ke arahnya. Setelah memindai mereka dengan akal ilahi, dia berkata, jika Anda mendapatkan lebih banyak cairan ini, datang mencari saya di pegunungan belakang. Tidak masalah apakah pil Foundation Establishment, pedang terbang, skill jade, atau bahkan nyanyian untuk lapisan ke-10 atau lebih baru. Saya bisa mendapatkan semuanya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata Wang Lin menjadi menyipit dan tatapannya menjadi dingin. Hal terakhir yang dikatakan pria berpakaian ungu itu terlalu kejam. Jika itu adalah orang-orang di kerumunan, mereka mungkin tidak segera menyadari, tetapi Wang Lin selalu pintar, sehingga dia selalu bisa melihat makna yang lebih dalam dalam hal-hal. Kata-kata yang diucapkan orang itu berarti bahwa siapapun bisa mengambil cairan misterius itu untuk diperdagangkan. Itu menempatkan Wang Lin dalam posisi yang sangat berbahaya. Meskipun dia tidak bisa melihat mata orang lain, dia bisa merasakan ada orang yang diam-diam mengawasinya. Tapi setelah Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan mata air, dia sudah bersiap untuk kemungkinan ini, jadi dia tidak panik dan dengan tenang memeriksa sekelilingnya. Kerumunan dengan cepat melanjutkan pertukaran sampai selesai. Ketika orang-orang pergi, ada orang-orang yang dipenuhi dengan kegembiraan, serta banyak yang dipenuhi dengan kekecewaan. Wang Lin tidak pergi dengan Wang Hao, tetapi menempatkan selusin jimat di kakinya dan bergegas keluar. Dia menghilang dalam sekejap mata. Wang Hao adalah orang yang cerdas dan mengerti mengapa Wang Lin melakukan ini. Dia dengan cepat menggunakan jimat dan meninggalkan tempat pertukaran. Murid-murid yang mengungkapkan beberapa harta yang baik semua melakukan hal yang sama dan dengan cepat pergi. Beberapa murid yang memiliki pikiran jahat terhadap Wang Lin setelah melihat cairan misterius semua terkejut. Mereka ingin mengejar, tetapi hanya melihat bayangan. Mereka mengutuk beberapa kali dan pergi. Beberapa murid tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak pergi dan dengan terang-terangan mencoba mencuri sesuatu. Lagi pula, ini adalah pertukaran di antara para murid dari sekte yang sama. Jika membunuh dan mencuri benar-benar terjadi dan ditemukan oleh tuan yang lain, maka akan ada konsekuensi yang mengerikan. Ketika Wang Lin berlari, dia terus menempatkan lebih banyak jimat di kakinya. Kecepatan jimat memberi ditumpuk, jadi, dengan beberapa lusin jimat di kakinya, ia dengan cepat kembali ke halaman sekte. Orang yang paling ditakuti adalah pria berpakaian ungu. Dia tidak segera kembali ke rumah tugas, tetapi bersembunyi di kamar kosong. Hanya ketika siang hari muncul dan penyamarannya menghilang, Wang Lin dengan hati-hati meninggalkan ruangan. Untungnya, di sepanjang jalan kembali, tidak ada apa-apa. Renegade Immortal, Chapter 34. Dengan nyanyian sampai ke lapisan ke-9, Wang Lin bisa melanjutkan kultivasinya. Dia kembali ke gaya hidupnya yang tertutup, sementara ketegangan berat menjulang di atas Hang Yue Sekte. Semua murid sekte dalam bersiap untuk kompetisi. Jika mereka bisa mencapai puncak, maka harta sihir, pil, jimat, batu roh, dan lebih banyak lagi akan dihargai bagi mereka. Apa yang membuat mata mereka hijau karena iri adalah bahwa kali ini, sekte mengeluarkan satu dari harta karun besarnya, cincin 2 bulan, sebagai hadiah untuk tempat pertama. Cincin 2 bulan ini milik seorang senior sekte dari 300 tahun yang lalu. Itu berisi kekuatan pertahanan yang hebat. Karena itu, semua murid dalam diam-diam mempersiapkan kekuatan mereka. Adapun kompetisi pendatang baru, karena hanya ada segelintir murid dalam yang baru, semua orang meramalkan bahwa pemenang kompetisi pendatang baru adalah Wang Zuo. Adapun para murid kehormatan, mereka menjadi lebih bermusuhan satu sama lain. Persaingan untuk menjadi murid batin adalah kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Semua orang diam-diam mempersiapkannya. Suasana tegang ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin sama sekali. Selain berkultivasi, ia juga mempraktikkan teknik tarik-menarik. Sehari sebelum akhir bulan, dia meninggalkan rumah tugas dan langsung menuju ke halaman utama.
Teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya diaktifkan. Energi spiritual dalam tubuhnya dengan cepat menyamarkan dirinya ke tingkat lapisan pertama Ki kondensasi. Dia menemukan bahwa orang-orang di rumah tugas terlalu mengganggu dan membuatnya tidak bisa berkultivasi dengan baik, jadi dia menginginkan sebuah alasan untuk pergi ke tempat yang tenang untuk bercocok tanam. Setelah tiba di halaman utama, dia berjalan masuk. Beberapa saat kemudian, dia melangkah di depan kebun herbal Sun Dazu dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin meminta untuk bertemu Tuan." Petik 2. Mengapa kamu di sini? Gerbang kebun rempah tidak terbuka. Tampaknya Sun Dazu benar-benar tidak menyukai murid ini. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia dengan hormat berkata, "Kultivasi murid terlalu rendah, dan saya khawatir saya tidak akan bisa menang dalam kompetisi dan kehilangan muka master, jadi saya ingin menahan diri untuk tidak berpartisipasi." Sun Dazu mencibir, sepertinya kamu masih sedikit sadar diri, dasar bocah. Lihatlah murid penatua Su, Wang Zuo. Begitu muda, namun sudah berada di puncak lapisan pertama, dan bisa memasuki lapisan kedua kapan saja. Bahkan jika Anda pergi, itu akan sia-sia. Yang lain bisa membunuhmu dengan jari mereka. Aku bahkan mendengar kalian adalah saudara. Bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar? Petik 2. Wang Lin tidak peduli dan berkata, Wang Zuo sudah pintar sejak dia masih muda, dan dia secara alami berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa ditandingi murid ini. Petik 2. Sun Dazu merenung sejenak dan bertanya, apakah Anda menemukan labu lagi dalam setengah tahun terakhir? Petik 2. Wang Lin bergetar kepalanya, memperlihatkan ekspresi tak berdaya, dan berkata, ini benar-benar aneh. Saya telah ke gunung beberapa kali, tetapi belum pernah melihat labu. Petik 2. Sun Dazu dengan dingin berkata, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, enyahlah. Setiap kali saya melihat Anda, saya menjadi marah. Setiap kali dia menatap Wang Lin, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berharap bisa membunuh Wang Lin dengan satu tangan sehingga yang lain tidak akan menertawakannya. Wang Lin membungkuk dan dengan hormat berkata, Tuan, murid benar-benar bosan tinggal di sini di pegunungan dan ingin pergi sampai setelah tahun baru. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Sun Dazu menolak dan berkata, tinggalkan gunung. Kamu tidak bisa. Saya hampir lupa sampai Anda menyebutkannya, tetapi dalam 4 tahun adalah persaingan antara sekte lain. Kali ini, Kepala sudah memerintahkan bahwa setelah tahun baru, sebagian besar murid batin akan pergi ke pelatihan pintu tertutup yang intens. Anda harus pergi sehingga Anda tidak merusak nama saya di kompetisi intersek. Petik 2. Pelatihan intensif. Wang Lin tertegun. Setiap 20 tahun, pasti ada persaingan antar sekte. Itu sudah menjadi aturan selama ratusan tahun. Meskipun Suan Daozong ramah dengan sekte Heng Yue kami di permukaan, kami diam-diam memiliki banyak perselisihan. Selama 100 tahun terakhir, kami selalu kalah dari mereka, yang sangat memalukan. Itu sebabnya akan ada pelatihan intensif ini. Dengarkan aku dengan baik. Jika setelah 4 tahun Anda belum membuat kemajuan dan membuat saya kehilangan muka selama kompetisi, saya akan mengusir Anda dari Heng Yue Sekte tidak peduli apapun. Setelah mengatakan itu, Sun Dazu tidak menjelaskan lagi, lebih besar dari. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Tampaknya pelatihan di luar sekte tidak mungkin dilakukan. Melihat nada bicara Sun Dazu tidak ramah, dia mengangguk dan pergi. Setelah kembali ke rumah tugas, Wang Lin merenung sedikit. Karena dia tidak bisa berlatih di luar sekte, mari kita gunakan pelatihan intensif ini untuk berkultivasi dengan baik. Keesokan harinya, kompetisi dimulai. Adegan itu sangat meriah. Wang Lin tidak pergi. Dia menggunakan waktu ini untuk menumbuhkan dan memperkuat fondasinya di lapisan kedua. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengetahui dari gosip para murid kehormatan bahwa di antara murid-murid dalam, murid magang saudara Zhang mendapat tempat pertama, tetapi hanya karena tidak ada murid peringkat ungu berpartisipasi. Adapun Wang Zuo, dia secara mengejutkan menjadi raja murid baru. Dia menjadi lebih arogan dan tidak lagi memandang murid seusianya sebagai orang pada levelnya. Seminggu kemudian, di pagi hari, bel berbunyi di seluruh sekte. Itu berdering 5 kali. Itu berarti bahwa semua murid dalam harus dengan cepat berkumpul di luar aula utama. Wang Lin tidak bisa mendengar bel dari dalam ruang mimpi. Itu tidak sampai Sun Dazu yang marah menendang membuka pintu rumah dan membangunkannya. Dia dengan cepat menyingkirkan manik-manik itu dan membuka pintu ke ruang pelatihan rahasia,
hanya untuk melihat wajah Sun Dazu yang marah, berteriak, "Wang Lin, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar bel? Anda bajingan." Semua murid batin yang berpartisipasi dalam pelatihan intensif ada di sana kecuali Anda. Anda membuat saya kehilangan muka di depan kakak magang saudara. Kamu membuatku sangat marah. Wang Lin mengangkat alisnya dan tetap diam. Sun Dazu menatap Wang Lin dengan tajam. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memarahi muridnya, karena kepala dan saudara magang semuanya menunggu. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Wang Lin dan melangkah ke 7 awan berwarna dan terbang ke langit. Pada kecepatan tertinggi, mereka tiba di depan aula utama. Sun Dazu tanpa ampun melemparkan Wang Lin ke tanah. Sun Dazu berkata, dengan bisikan rendah, "Wang Lin, ikuti aku. Jika kamu membuatku kehilangan muka lagi, aku akan melawan peraturan sekte dan membunuhmu." Kata-kata terakhir oleh Sun Dazu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah kehabisan akal dengan murid ini. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus menemukan alasan untuk mengusir muridnya dari sekte. Wang Lin menggosok bahunya. Jika dia belum mencapai lapisan kedua Qi Condensation, maka musim gugur itu akan mematahkan lengannya. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Murid patuh." Sun Dazu mendengus. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan ke aula utama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya saat ia berjalan ke aula juga. Aula utama Heng Yue Sek adalah tempat paling megah di dalam sekte. Itu adalah aula yang luas dengan puluhan status orang bijak dari sekte tersebut. Seluruh aula dipenuhi dengan rasa kagum. Setelah Wang Lin mengikuti Sun Dazu ke aula, lusinan tatapan tiba-tiba berkumpul padanya. Dia mengalami kesulitan bernapas dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Renegade Immortal, Chapter 35. Lebih dari 40 murid dalam berdiri di dalam aula. Ada murid berpangkat hitam, putih, dan merah, tetapi tidak ada ungu. Semua murid ini memiliki ekspresi serius. Di antara mereka, Wang Lin bisa melihat banyak wajah yang dia tahu, seperti Wang Zuo, gadis bernama Su, gadis bernama Zhou, magang saudara Zhang, dan semacamnya. Tepat di depan mereka duduk 2 baris lebih dari 10 tua-tua, semuanya dengan ekspresi dingin. Tepat di tengah duduk seseorang, sekitar 40 tahun, mengenakan gaun biru, dengan mata seperti kilat. Dia berkata, "Junior Sun, ini muridmu." Sun Dazu dengan cepat memasang wajah tersenyum dan berkata, "Kakak magang saudara, ini murid saya, Wang Lin." Dia memasuki sekte terlambat, jadi dia tidak tahu arti di belakang bel berdering 5 kali. Petik 2. Seorang pria berwajah merah duduk di sebelah kanannya sambil mencibir, murid itu benar-benar seperti tuannya. Dia agak bodoh, sama seperti Anda saat itu. Petik 2. Seorang pria di sisinya tertawa. Magang saudara tidak benar. Saudara junior, Sun, setidaknya memiliki bakat, jadi dia jauh lebih kuat daripada muridnya. Petik 2. Wajah Sun Dazu berubah antara merah dan putih untuk sementara waktu. Dia menatap Wang Lin dengan tajam. Dia mendengus dan mengabaikan Wang Lin dan pergi untuk duduk. Pria berjubah biru mengerutkan kening. Dia memandang Wang Lin sekali lagi sebelum melupakannya dan berkata, seperti yang dikatakan sebelumnya, latihan intensif 4 tahun ini harus memberikan hasil. Kita harus menang dalam kompetisi melawan Xuan Daozong. Mulai hari ini, Anda akan memasuki gunung belakang. Setiap orang akan diberi tempat kultivasi sendiri. Kali ini, sekte akan menyediakan 10.000 pil pengumpul Qi untuk Anda semua gunakan. Tidak seorang pun dari Anda boleh meninggalkan gunung selama waktu ini. Petik 2. Semua murid dalam menjawab serempak. Pria berjubah biru mengangguk dan terus berkata, "Saya harap bahwa dalam 4 tahun, salah satu dari Anda akan menjadi murid berpakaian ungu." Murid berpakaian ungu berarti murid inti yang jauh lebih penting daripada murid dalam. Lupakan saja, alami sendiri. Sekarang, kalian semua, pergi ke gunung belakang dan seseorang akan menuntunmu ke ladang kultivasi. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya putih keluar dari mereka. Setelah mengelilingi aula sekali, ia menggeram, buka. Cahaya putih tiba-tiba membesar dan segera menelan semua murid batin. Pergi. Mengikuti geraman dari pria dengan gaun biru, cahaya putih bersinar dan menghilang dari aula utama. Wang Lin merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Setelah sekejap mata, dia mendapati dirinya di dalam lembah. Tempat ini memiliki lebih banyak energi spiritual daripada tempat lain. Suara air bisa terdengar dari semua sisi.
Dia memindai area dan menemukan murid batin lainnya mengobrol satu sama lain. Lembah ini tidak memiliki tanaman. Itu adalah sebuah tebing dengan banyak lubang yang diukir di dalamnya, seperti sarang lebah. Beberapa lubang ditutup dengan batu raksasa. Tiba-tiba Wang Lin memperhatikan bahwa ada yang mengawasinya. Dia berbalik dan melihat Wang Zuo tersenyum padanya dengan dingin. Pada saat itu, seorang pemuda keluar dari salah satu lubang di tebing. Dia mengenakan pakaian ungu dan dengan dingin menatap semua orang. Dia berkata, "Rekan-rekan magang, saudara dan saudari, ini adalah gunung-gunung belakang Sekte Hang Yue. Adapun gunung belakang, itu bukan benar-benar bagian belakang Hang Yue Sekte, tetapi tanah kultivasi untuk murid batin yang dibangun oleh beberapa ahli tahap transformasi jiwa 500 tahun yang lalu. Tempat ini memiliki energi spiritual yang lebih tebal dari biasanya. Karena Anda ada di sini, Anda harus berkonsentrasi pada kultivasi, atau jangan salahkan kami senior karena mengusir Anda dari gunung belakang." Petik 2. Wang Lin mengenali pemuda berpakaian ungu ini. Dia adalah orang yang membeli cairan energi spiritual Wang Lin. Ada desas-desus bahwa dia sudah berada di lapisan ke-6 Ki kondensasi dan bahwa dia sangat tidak terduga. Wang Lin menundukkan kepalanya. Skema semacam ini yang dia pahami dengan baik karena dia menempatkannya dalam situasi berbahaya sebelumnya. Aku punya nyanyian untuk lapisan ke-7 dan di bawahnya. Jika Anda mencapai tingkat itu, tetapi tidak memiliki nyanyian, datang kepada saya. Setelah saya memeriksa Anda, saya akan memberikannya kepada Anda. Mengenai di mana Anda akan berlatih, salah satu dari gua-gua yang tidak tersegel ini dapat dipilih. Berikut adalah botol pil Ki Gathering. Setiap botol berisi 50 pil dan akan diisi ulang setahun sekali. Setelah selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dan 50 botol putih muncul di tanah. Beberapa murid dalam melangkah maju dan mengambil botol, kemudian mulai mencari pintu masuk ke area budidaya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Karena dia mengambil pil penyamaran pada saat itu, orang itu tidak tahu identitasnya, jadi dia naik dan mengambil botol. Zhang Kuang berdiri di samping, melihat murid-murid dalam mengambil botol satu persatu, ketika dia tiba-tiba melihat Wang Lin. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, "Siapa namamu? Kenapa Anda bahkan belum mencapai lapisan pertama Ki Condensation? Siapa tuanmu?" Rupanya, namanya berubah dari Ken Jie ke Zhang Kuang. Terserah. Wang Lin berhenti dan berbalik. Dia dengan hormat berkata, "Kakak senior, nama saya Wang Lin. Tuan saya adalah Sun Dasu. Bakat saya kurang, itu sebabnya saya belum mencapai lapisan pertama." Petik 2. Zhang Kuang tertegun. Dia tersenyum. "Kamu adalah Wang Lin. Saya mendengar tentang Anda sebelumnya. Meskipun bakat itu penting, ketekunan juga merupakan kunci. Karena bakat Anda kurang, Anda harus bekerja lebih keras." Petik 2. Wang Lin dengan cepat berjanji, "Tebing ini terlalu tinggi untukmu karena kamu bahkan belum di lapisan pertama. Aku akan memberimu tumpangan." Zhang Kuang melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul di bawah kaki Wang Lin dan mendorongnya sampai dia berada di depan sebuah gua. Wang Lin dengan hormat berterima kasih kepada Zhang Kuang. Setelah dia berbalik dan memasuki gua, wajahnya dengan cepat menjadi gelap. Jika dia belum pernah bertemu saudara magang ini sebelumnya, dia akan berterima kasih, tetapi setelah melihat sifat aslinya, dia tentu saja tidak akan mengambil hati kecil ini dalam hati. Gua itu tidak besar, hanya ada tempat tidur batu dan tuas di dinding. Wang Lin berjalan dan menarik tuas. Tiba-tiba, suara menderu bisa terdengar ketika batu raksasa jatuh dan menyegel gua sepenuhnya. Setelah hati-hati memeriksa gua lagi dan menemukan tidak ada yang salah, Wang Lin sangat puas dengan tempat itu. Ketika dia mencari Sun Dasu, dia ingin mencari tempat untuk bercocok tanam di luar sekte. Meskipun dia ditolak, situasi saat ini membawanya ke tempat yang cukup dekat dengan rencana semula. Satu-satunya downside adalah bahwa tidak ada sumber air di dalam gua. Kultivasi Wang Lin terutama mengandalkan cairan energi spiritual. Tetapi dalam tas pegangannya, dia telah mengumpulkan banyak air salju, jadi itu sudah cukup baginya untuk digunakan untuk sementara waktu. Dia juga mendengar suara air di dalam lembah. Selama dia agak berhati-hati, air seharusnya tidak menjadi masalah. Renegade Immortal, Chapter 36. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan manik misterius itu dan memulai pelatihan pintu tertutup pertamanya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu,
Wang Lin entah berkultivasi atau mempraktikkan teknik ketertarikannya, tapi dia tidak merasa kesepian sama sekali. Meskipun sudah 2 tahun di dunia nyata, pada kenyataannya, dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama 13 tahun. Energi spiritual di sini sangat kaya. Dia sangat terkesan. Meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan cairan energi spiritual, setiap kali dia menunggu di dunia nyata, dia menemukan energi spiritual setidaknya 2 kali lebih padat daripada di luar pegunungan belakang. Memulai dari lapisan kedua, penanamannya menjadi sangat lambat. Setelah berkultivasi di ruang mimpi selama lebih dari 6 tahun, ia mencapai batas lapisan kedua. Dia kemudian mulai menangani membobol lapisan ketiga. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil menembus. Tapi apa yang menyebabkan dia kebingungan dan tertekan adalah bahwa dalam 7 tahun setelahnya, meskipun dia telah mencapai puncak lapisan ketiga, dia tidak bisa masuk lapisan keempat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bukan karena dia kekurangan energi spiritual. Dia merasakan kekuatan misterius yang menghentikannya setiap kali dia mencapai titik kritis. Dan lapisan ketiga ki kondensasi ini juga aneh. Itu tidak seperti lapisan 1 atau 2, di mana begitu dia mencapai puncak, dia tidak bisa mengembun energi spiritual lagi. Meskipun Wang Lin merasa bahwa dia telah mencapai batas, lapisan ketiga tidak tampaknya memiliki batas. Jika dia terus berkultivasi, energi spiritualnya akan terus meningkat dan terus mengubah tubuhnya. Ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan sebuah jawaban. Hari ini, semua air salju telah habis. Dia hanya memiliki 1 labu cairan energi spiritual yang tersisa. Labu itu sudah lama bersamanya. Itu adalah salah satu dari 3 yang dikuburkan Wang Lin di pegunungan. Dia menggunakan 2 dari mereka untuk membuat awan ke-10 muncul di manik-manik, dan mengingat bahwa dia hampir mati terakhir kali dia meneguknya, dia sangat waspada terhadapnya dan menyimpannya di tasnya. Setelah sedikit ragu, Wang Lin tidak mengeluarkan labu itu. Berdasarkan perhitungannya, jumlah energi spiritual dalam labu itu telah mencapai kondisi yang mengerikan. Dia selalu bisa menggunakannya begitu dia mencapai tingkat ki condensation yang lebih tinggi. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia berjalan ke tuas dan menarik. Dengan suara gemuruh, pintu batu itu terbuka. Sinar matahari mengalir ke gua dan membutakan Wang Lin. Setelah terbiasa dengan cahaya, ia keluar dari gua dan mengambil napas dalam-dalam. Melihat ke bawah, ada banyak orang mengobrol di lembah. Tampaknya banyak dari orang-orang ini menganggap kultivasi membosankan dan mulai bersosialisasi. Setelah merenungkan sedikit, ia mengaktifkan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya ke lapisan pertama ki condensation. Dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke depan. Tubuhnya perlahan-lahan melayang ke tanah. Dalam 13 tahun yang dia habiskan di ruang mimpi, dia benar-benar menguasai teknik tarik-menarik. Dia bahkan tidak perlu mengatakan bini lagi, dia hanya perlu membuatnya untuk menggunakannya. Seperti sekarang, dia menggunakan teknik tarik-menarik di tubuhnya. Meskipun bisa dikatakan bahwa sekali teknik tarik mencapai tingkat tertentu, itu bisa dilakukan, itu hanya ketika seseorang bergerak perlahan. Saat itu semakin cepat, itu menjadi sulit. Tapi Wang Lin merasa sangat percaya diri sekarang, bahwa bahkan jika dia perlu terbang dengan cepat, dia tidak akan kehilangan kendali. Tanpa lebih dari 10 tahun berlatih teknik tarik-menarik, ini tidak mungkin. Tapi siapa yang punya waktu untuk berlatih 10 tahun dengan teknik tingkat rendah ini? Semua pembudidaya berpacu melawan waktu. Jika mereka punya waktu, mengapa tidak berlatih beberapa teknik tingkat yang lebih tinggi? Agar tidak menarik perhatian, Wang Lin perlahan mendarat di lembah. Tepat ketika dia mendarat, dia bisa mendengar suara ejekan. Matahari benar-benar keluar dari sisi barat. Bahkan sampah, Wang Lin, telah mencapai lapisan pertama ki kondensasi dan akhirnya bisa turun dari tebing tanpa bantuan. Petik 2. Wang Lin menoleh. Dia dengan acuh tak acuh memandang Wang Zuo. Ada juga beberapa orang yang duduk di sebelahnya. Mereka semua adalah murid batiniah. Seorang pemuda berpakaian putih berusia 24 hingga 25 tahun tertawa. Wang Lin, kamu seharusnya tidak berada di sini. Anda harus bercampur dengan para murid kehormatan itu di rumah tugas. Setidaknya di sana, Anda bisa merasa tinggi dan kuat, tetapi di sini, Anda adalah yang terburuk dari kita semua. Petik 2. Wang Lin memindai dengan akal ilahinya. Wang Zuo sama dengan dia,
mencapai puncak lapisan ketiga, dan pemuda berpakaian putih telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia bisa menerobosnya kapan saja. Wang Zuo dengan bangga berkata, Wang Lin, kamu benar-benar pintar 2 tahun yang lalu. Anda tahu Anda bukan pasangan saya, jadi Anda menyerah begitu saja. Tapi biarkan saya katakan, sampah akan selalu menjadi sampah. Anda tidak akan pernah cocok dengan saya. Saya adalah pendatang baru papan atas 2 tahun yang lalu, apa kabar? Petik 2. Pemuda berpakaian putih di sampingnya tertawa. Saudara junior, ambilkan aku air dari sungai di sana. Kakak laki-lakimu merasa baik, jadi aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Ketika dia berbicara, dia melempar sebotol. Itu mendarat di kaki Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu berkata, dengan tatapan meremehkan, apa artinya ini? Anda ingin bertarung? Izinkan saya memberitahu Anda, saudara magang kedua sudah mengatakan bahwa murid-murid batin tidak dapat saling bertarung. Jika Anda tidak bertindak dengan semestinya, jangan salahkan saya karena mengajari Anda sebuah pelajaran. Cukup, kalian semua diam. Teriakan datang dari tebing. Segera, bayangan muncul seperti kilat, mengungkapkan bayangan magang saudara Zhang. Dia mengerutkan kening dan memandang semua orang dan menggeram, Wang Zuo, Sun Hao, 2 dari kalian tidak berkultivasi, tetapi di sini mengintimidasi seorang junior yang hanya berada di lapisan pertama Qi kondensasi. Apakah ini benar-benar menarik? Ekspresi keduanya dengan cepat berubah. Mereka dengan cepat menembak wajah Wang Lin yang jelek dan mendengus pelan. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka jelas-jelas takut pada pernikahan saudara laki-laki Zhang. Tatapan saudara laki-laki Zhang memandang ke Wang Lin dan dengan kasar berkata, Wang Lin, kamu benar-benar tidak boleh datang, tapi karena kamu di sini, kamu harus berkultivasi dengan benar. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Wang Lin mengangguk. Dia sedikit ragu-ragu dan bertanya, Apprentice Brother Zhang, saya punya pertanyaan. Setelah mencapai puncak lapisan pertama Qi kondensasi, mengapa, tidak peduli apa yang saya lakukan, tidak bisakah saya membobol lapisan kedua? Wang Zuo mendengus dan berkata, dengan bakat Anda, bahkan tidak berpikir tentang mencapai lapisan kedua dalam hidupmu. Renegade Immortal, Chapter 37. Magang saudara Zhang memberi Wang Zuo tatapan dingin dan berkata, kunci untuk menembus benar-benar ada banyak hubungannya dengan bakat Anda. Beberapa orang hanya perlu beberapa upaya untuk berhasil, sementara yang lain perlu ratusan atau ribuan tahun atau bahkan tidak pernah berhasil dalam hidup mereka. Petik 2. Wang Lin mengungkapkan ekspresi melankolis dan tiba-tiba bertanya, Apprentice Brother Zhang, apakah menembus setiap lapisan ini sulit? Apakah mematahkan dari 2 ke 3 dan 3 ke 4 sama sulitnya? Petik 2. Apprentice Brother Zhang mengangguk, ya. Tahap selanjutnya, semakin sulit khususnya, lapisan ketiga hingga keempat dan keenam. Petik 2. Jawaban murid magang saudara Zhang juga menarik beberapa murid lainnya. Seorang murid wanita tiba-tiba bertanya, Apprentice Brother, apa yang sulit dilakukan dari lapisan ketiga? Saya saat ini berada di lapisan ketiga. Petik 2. Wang Lin tahu orang yang berbicara. Gadis bernama Zhou yang sedang dicari oleh Wang Huo. Apprentice Brother Zhang merenung sebentar dan berkata, baiklah. Baru hari ini, saya akan memberitahu kalian tentang 2 kemacetan yang akan Anda hadapi di bawah lapisan ke-6 Qi kondensasi. Hambatan pertama adalah dari lapisan ketiga sampai keempat. Bagi sebagian orang, ini sangat mudah, tetapi bagi orang lain, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka lewati sepanjang hidup mereka. Kuncinya tidak ada hubungannya dengan bakat, tetapi dalam kemampuan seseorang untuk memahami makna di balik ungkapan, jalan itu tanpa ampun. Petik 2. Dia memberi semua orang pandangan serius dan melanjutkan, dewa perlu memotong ikatan fana mereka. Jika Anda bisa melakukannya, maka lapisan ketiga dan keempat mudah, jika tidak, maka menjadi sulit. Sedangkan untuk bottleneck pada lapisan kelima sampai keenam, itu adalah perubahan kualitas energi spiritual dalam tubuh Anda, energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuh Anda, dan pada saat itu, ia mulai membuat perubahan yang lebih dalam. Ini membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, jadi itu menjadi hambatan yang menghalangi banyak orang. Setelah Wang Lin selesai mendengarkan, ia tertegun dan diam-diam merenung. Yang lainnya murid-murid batin semua memiliki ekspresi yang berbeda dan terus mengajukan pertanyaan. Tidak sampai gelap, semua orang bubar.
Wang Lin berjalan ke lembah, mengikuti suara air, mengerutkan kening. Segera, sebuah danau muncul di hadapannya. Aroma energi spiritual yang samar keluar dari air. Wang Lin pergi dan minum air. Meskipun tidak bisa menyamai cairan energi spiritual, itu masih mengandung cukup untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya. Jadi dia mengeluarkan labu dan mengisinya dengan air, satu persatu. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengisi semua labu dan berbalik. Murid-muridnya segera menyusut ketika dia melihat murid magang kedua berdiri agak jauh, di belakangnya, seperti hantu. Ketika dia mengisi air, dia terus-menerus memindai area dengan indera ilahi ini, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, sepertinya apprentice Brother Zhang sudah lama ada di sana. Hati Wang Lin tenggelam. Mata Zhang Kuang berbinar dan berkata, "Saudaraku Wang, sungai itu memang mengandung banyak energi spiritual, dan bagus untuk kultivasi Anda, tetapi saya melihat Anda telah menyiapkan banyak labu. Apakah Anda sudah tahu Anda akan membutuhkannya sebelum Anda datang ke sini?" Petik 2. Wang Lin menyingkirkan barang-barangnya tanpa mengubah ekspresinya dan berkata, "Guru sebelumnya memberitahu saya bahwa sungai akan membantu kultivasi saya, jadi murid telah mempersiapkan banyak." Petik 2. Zhang Kuang menatap Wang Lin untuk sementara waktu dan berkata, "Adalah normal bagi Sun Dazu untuk mengetahui hal ini. Anda harus kembali dan berlatih. Untuk dapat mencapai lapisan pertama hanya dalam 2 tahun yang singkat, tampaknya saudara junior benar-benar ditentukan. Itu bagus. Saya harap ketika saya melihat Anda lagi, Anda akan berada di lapisan kedua." Petik 2. Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Hanya setelah dia kembali ke guanya, dia akhirnya sedikit bersantai. Pakaiannya basah oleh keringat. Untung dia melatih dirinya untuk terus menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Jika tidak, jika Zhang tahu bahwa dia telah mencapai lapisan ketiga, dia pasti akan curiga. Jika Zhang mencoba membunuhnya, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan balik. Wang Lin diam-diam mengingatkan dirinya sendiri, dewa sama dengan manusia. Ada banyak tipe berbeda. Sebenarnya, makhluk abadi jauh lebih kejam daripada manusia, jadi saya tidak boleh membiarkan orang tahu saya memiliki manik misterius ini. Petik 2. Setelah menarik tuas untuk menutup gua lagi, Wang Lin duduk bersila dan bersila mulai berkultivasi lagi. Prinsip memutus semua keinginan dan ikatan fana adalah untuk mencegah hal-hal ini mengalihkan mereka dari kultivasi mereka, tetapi setelah memasuki sekte Heng Yue, Wang Lin menemukan bahwa sebagian besar makhluk abadi tidak hanya tidak melepaskan diri dari hasrat mereka, tetapi menjadi lebih buruk. Sebagai hasilnya, istilah potong keinginan fana adalah ungkapan yang sangat samar, tetapi menurut Brother Zhang, itu adalah kunci untuk beralih dari lapisan 3 ke 4, yang tampaknya merupakan kontradiksi. Setelah bingung untuk waktu yang lama dan masih tidak menemukan petunjuk, Wang Lin tahu bahwa ia tidak pernah dapat memutuskan hubungan dengan rekannya, keluarga. Bagian yang beruntung adalah bahwa lapisan ketiga tidak seperti 2 lapisan pertama. Meskipun dia tidak bisa menerobos, energi spiritualnya masih meningkat. Pada akhirnya, dia menyerah mencoba menembus lapisan keempat dengan cepat dan terus membangun energi spiritualnya. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun, 2 tahun. Tanpa diketahui, 2 tahun lagi telah berlalu. Wang Lin telah menjalani pelatihan tertutup selama 4 tahun sekarang. Dia hanya meninggalkan gua sekali lagi untuk diisi ulang dengan air untuk dijadikan air energi spiritual untuk budidaya ini. 4 tahun di dunia nyata menghasilkan 25 tahun di ruang mimpi. Termasuk waktu dari sebelum pelatihan pintu tertutup, Wang Lin telah berkultivasi selama 27 atau 28 tahun. Tingkat ki kondensasi masih terjebak di lapisan ketiga, tetapi jumlah energi spiritual di tubuhnya masih meningkat. Itu adalah hari terakhir dari 4 tahun pelatihan intensif. Di luar, sebuah suara arogan berteriak, "Rekan-rekan magang, saudara-saudari, 4 tahun sudah berlalu. Keluarlah dengan cepat. Kepalanya ada di sini, bersiap untuk mengirim kalian semua kembali." Semua gua di tebing terbuka. Para murid batin membuat jalan keluar dari mereka satu persatu. Wang Lin merasa, dengan pengertian ilahi ini, bahwa 40 orang ditambah ini semua memiliki panen besar saat pelatihan di sini dalam 4 tahun terakhir. Wang Zuo telah mencapai puncak kelima layar dan siap membobol layar ke-6. Ada banyak orang lain dalam situasi yang sama. Kultivasi semua orang telah meningkat banyak. Gadis bernama Su berada di lapisan ketiga, dan untuk saudara Zhang, dia sudah berada di lapisan ke-6.
Dia samar-samar merasa bahwa kultivasinya berbeda dari yang lain. Baru saja, ketika dia menggunakan akal ilahi untuk memindai semua orang, sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan. Gadis bernama Zhou sudah mengatakan bahwa dia mencapai lapisan ketiga 2 tahun lalu, tetapi di bawah pemindaian Wang Lin, dia mengamati bahwa dia adalah masih di lapisan ketiga, tanpa pertumbuhan sama sekali. Wang Lin punya dugaan, sepertinya lapisan ketiga orang lain tidak seperti miliknya. Tanpa Batas, Renegade Immortal, Chapter 38. Setelah menganalisis situasi dengan sangat rinci, dia merasa bahwa ini ada hubungannya dengan dia berkultivasi di ruang mimpi. Dia telah mengalami banyak misteri manik dalam 4 tahun terakhir ini. Saat berkultivasi di ruang mimpi, dia bisa merasakan bahwa bola-bola yang bersinar itu melepaskan cahaya yang diserap oleh tubuhnya. Kurang dari P lebih besar dari adapun bola-bola cahaya itu, dia telah menganalisisnya untuk sementara waktu, tetapi masih belum menemukan penggunaannya yang tepat. Wang Lin tidak lagi menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, seperti 4 tahun, berkultivasi di tempat seperti pegunungan belakang adalah alasan yang cukup baik untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa 20 tahun yang lalu, dalam waktu ruang mimpi, ia telah mencapai lapisan ketiga. Juga, selama 20 tahun ditambah lebih, dia terus-menerus mempraktikkan teknik tarik-menariknya dan itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di negara Zhao yang akan menghabiskan 20 tahun berlatih teknik dasar seperti itu. Tiba-tiba, cahaya putih muncul diam-diam dari langit dan menutupi semua orang. Perasaan hangat datang lagi, tapi kali ini, Wang Lin melihat perbedaan. Ada semburat samar simbol aneh dalam cahaya. Simbol-simbol datang bersama untuk membentuk pusaran air yang dengan cepat menarik semua orang, dan mereka menghilang dari lembah. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula utama. Kepala sekte itu duduk di sana, masih mengenakan gaun biru. Di sebelahnya duduk beberapa penatua. Pada saat itu, beberapa indera ilahi yang kuat memindai mereka. Kepala sekte tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, selama bertahun-tahun telah berlalu dan saya sangat senang bahwa Anda semua telah membuat kemajuan besar. Baik sekali. Sekarang, semua murid yang mencapai lapisan kelima atau lebih tinggi, tetap tinggal. Sisanya, pergi dan beritahu tuanmu tentang panenmu dalam 4 tahun ini. Dalam 3 hari, Xuan Daozong akan berada di sini. Kali ini, kita harus menang. Mengenai perubahan pakaian, semuanya akan dilakukan setelah kompetisi dengan mereka. Petik 2. Semua orang menjawab serempak. Semua murid di bawah lapisan kelima pergi. Wang Lin melihat sekeliling dan tidak melihat Sun Dasu. Setelah meninggalkan aula, Wang Lin berjalan ke kebun herbal Sun Dasu. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan bahwa segel di pintu gerbang tidak menghentikannya sama sekali. Jadi akal ilahi pergi ke taman dan dia menemukan Sun Dasu di sana, sedang berkultivasi. Sun Dasu sama sekali tidak memperhatikan perasaan ilahinya. Segel yang menakutkannya sebelumnya sekarang tampaknya dipenuhi dengan kekurangan. Dia sekarang merasa bahwa jika dia ingin memecahkan segel ini, dia bisa dengan mudah melakukannya. Wang Lin menarik akal ilahi dan dengan hormat memanggil, murid Wang Lin ada di sini untuk menyambut tuan. Setelah Sun Dasu mendengar ini, dia ragu-ragu sebentar. Setelah berpikir lama, dia agak ingat bahwa dia telah menerima seorang murid bernama Wang Lin 4 tahun yang lalu. Kemudian, dia mengirim Wang Lin ke pelatihan intensif. Dia tidak yakin apakah sampah itu membuat perbaikan. Karena rasa penasarannya, dia membuka pintu gerbang ke taman dan dengan sombong berkata, masuklah. Wang Lin berjalan masuk. Sun Dasu memeriksa Wang Lin dan berseru, kamu berhasil sampai ke lapisan ketiga. Wang Lin mengangguk dan dengan hormat berkata, murid telah berlatih keras selama 4 tahun ini dan nyaris tidak berhasil ke dalam lapisan ketiga. Petik 2. Sun Dasu berkedip beberapa kali. Dia sepertinya ingat mengapa dia menerima Wang Lin sebagai muridnya. Dia ingat bahwa dia akan menunggu sampai murid ini mencapai lapisan pertama dan menggunakan teknik pencarian jiwa, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, dan reaksi menurunkan kultivasinya sendiri tampaknya tidak sepadan. Sun Dasu melirik Wang Lin dan berkata, baik. Karena Anda mencapai lapisan ketiga sekarang, Anda adalah murid sejati Sun Dasu, dan karena Anda adalah satu-satunya murid saya, mulai hari ini, Anda dapat kembali dan tinggal di sini lagi. Dalam beberapa hari, akan ada persaingan dengan Xuan Daozong.
Anda dapat mengikuti saya di sana dan memperluas wawasan Anda. Juga, sejak Anda mencapai lapisan ketiga, apakah Anda berlatih teknik tarik-menarik? Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia menjawab, murid telah mempraktikkan teknik tarik-menarik, tetapi masih merasa sangat asing dengan itu. Petik 2. Sun Dazu mengangguk dan berkata, itu wajar. Sejujurnya, teknik-teknik dasar ini adalah tentang latihan. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik Anda melakukannya. Tuanmu mempraktekkannya selama 1 tahun penuh dan itu bisa dianggap sebagai yang terpanjang di sekte, lihat. Ketika dia berbicara, dia menggerakkan tangannya dan sebuah pedang kecil berwarna-warni muncul dan berputar-putar di sekitar ruangan sebelum mendarat kembali di tangan Sun Dazu. Setelah berlatih teknik tarik dan mencapai lapisan kedua, orang dapat mulai berlatih teknik penggerak. Teknik penggerak inilah yang menggerakkan pedang ini. Tentu saja, untuk mencapai level ini, Anda harus memiliki setidaknya telah mencapai lapisan keempat, tetapi dengan kompetisi yang begitu dekat, kami tidak dapat membuat Anda membuat lelucon dari sekte tersebut. Kultivasi Anda rendah, sehingga kemungkinan Anda naik rendah, tetapi Anda tidak bisa kehilangan sekte wajah apapun. Pedang terbang masih bisa dikendalikan dengan teknik tarikan. Saya akan memberi Anda tanda, jadi pergi ke kuil pedang dan memilih pedang terbang yang bagus untuk dipakai dan untuk pamer di kompetisi. Sun Dazu selesai berbicara dan melemparkan token ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia membuka mulut untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Wang Lin menjadi aneh, Sun Dazu mendengus dan berkata, jangan menganggap ini sebagai masalah kecil. Anda harus terlihat baik, karena jika Anda membuat saya kehilangan muka, saya tidak akan memaafkan Anda. Saat itu, tuanmu melakukan hal yang sama. Hanya dengan memegang pedang terbang membuat tuanku banyak wajah. Wang Lin dengan masam tersenyum dan berkata, murid pasti akan terlihat galak, tuan. Jangan khawatir. Renegade Immortal, Chapter 39. Sun Dazu mengangguk puas dan berkata, Anda bisa menyimpan token ini. Ini akan memungkinkan Anda untuk bebas masuk dan keluar dari taman ini. Tapi ingat, Anda tidak diizinkan menyentuh ramuan apapun tanpa izin saya. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Dia tahu bahwa Sun Dazu tidak menyukainya, tetapi melihat bagaimana dia telah mencapai lapisan ketiga, Sun Dazu setidaknya mengenalinya sebagai murid. Wang Lin dengan hormat pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di paviliun pedang di halaman utama. Dia ada di sini bertahun-tahun yang lalu, dan berada di sini lagi membuatnya mengingat adegan dari saat itu. Di luar paviliun pedang duduk seorang murid berpakaian putih. Dia tampak seperti berusia 30 tahun dan agak gemuk. Wang Lin tidak mengenalinya, jadi sepertinya dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan intensif. Dia memandang Wang Lin dan berseru, saudara junior, kamu hanya di lapisan ketiga. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki murid dari lapisan keempat. Petik 2. Wang Lin tetap diam. Dia mengeluarkan token yang diberikan Sun Dazu dan melemparkannya. Setelah murid gemuk itu menerima token, wajahnya menjadi aneh, seolah dia berusaha menahan senyum. Segera, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tampaknya itu adalah tradisi Penatua Brothersun. Saya sudah lupa tentang ini. Penatua Brothersun memiliki tradisi bahwa di setiap orang bersaing dengan sekte lain, dia suka memamerkan pedang terbang. Petik 2. Wang Lin menjadi malu, terutama memikirkan ekspresi serius Sun Dazu sebelumnya. Dia dengan hati-hati tersenyum. Pria gemuk itu tertawa lama. Dia memaksakan tawanya dan melambaikan tangannya sambil berkata, saudara junior, kamu bisa pergi. Saya merekomendasikan pedang 3 dari kanan. Pedang terbang itu sungguh menakjubkan. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir itu adalah pedang terbang yang paling menakjubkan di negara Zhao. Petik 2. Wang Lin dengan cepat berterima kasih kepada pria itu dan berjalan menuju paviliun. Ketika dia berada 5 meter jauhnya, dia tiba-tiba mendeteksi gelombang energi dari paviliun, tampaknya mencoba mencegahnya masuk. Melihat ini, pria gendut itu menyadari bahwa dia lupa mematikan formasi yang ada di sekelilingnya, paviliun. Dia ingin memberitahu Wang Lin, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Matanya tumbuh besar dan menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Wang Lin merasakan perlawanan dan mengingat rasa malu dari saat itu. Dia mendengus dan terus bergerak maju, 5 meter, 4 meter, 3 meter,
2 meter, 1 meter. Meskipun perlawanan meningkat, itu tidak dapat menghentikan Wang Lin sama sekali dan dia dengan mudah melangkah ke paviliun pedang. Setelah memasuki ruangan, dia menggunakan indera ilahi dan menemukan bahwa kamar dia saat ini sangat aneh. Tampaknya indera ilahinya dibatasi hanya 3 meter. Pria gemuk itu segera melompat dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia adalah murid yang bertugas mengelola paviliun pedang, jadi dia tahu kekuatan formasi dengan sangat baik. Belum lagi murid batiniah, tetapi banyak dari para penatua tidak bisa memaksa masuk seperti yang baru saja dimiliki Wang Lin. Hanya ketika merekrut murid adalah kekuatan formasi yang melemahkan ratusan lipatan, sehingga pedang, energi dapat dilepaskan untuk melihat apakah ada kecocokan. Apakah formasi itu rusak? Pria gemuk itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia pikir formasi itu harus dipatahkan, jadi dia naik untuk mengujinya sendiri. Ketika dia memasuki jarak 5 meter, dia merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuatnya merasa seperti dia adalah daun di laut yang bergolak. Dia tanpa ampun diusir. Tubuhnya terbang hitam dan membuat busur saat ia jatuh. Dia batuk beberapa suap darah setelah dia mendarat di tanah. Setelah waktu yang lama, dia pulih kembali. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berseru, tidak rusak. Wang Lin dengan mudah memasuki ruangan. Begitu masuk, dia melihat ada banyak pedang terbang dari berbagai panjang, semuanya melepaskan niat pedang yang kuat. Wang Lin memindai setiap pedang satu persatu tanpa henti, sampai akhirnya dia melihat pedang yang dikatakan oleh pria gendut itu, adalah pedang yang tampak paling menakjubkan di negara Zhao. Setelah melihatnya, Wang Lin terdiam. Itu benar-benar dapat dianggap sebagai pedang terbang yang tampak paling menakjubkan. Seharusnya tidak benar-benar dianggap sebagai pedang terbang, tetapi lebih seperti tanda persegi panjang. Itu 2 telapak tangan lebar, panjang 1 meter, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan. Alasan untuk cahaya keemasan itu bukan karena ini adalah beberapa pedang dengan mantra magis, cahaya keemasan ada di sana karena seluruh pedang itu dilapisi dengan emas. Juga jangan berpikir bahwa mantel emas itu di sana hanya untuk menyembunyikan beberapa pedang luar biasa di bawahnya, itu hanya besi biasa. Pada pegangan itu ada 2 berlian besar, dan bahkan rumbai pedang itu terbuat dari kepingan tipis emas. Singkatnya, mengeluarkan pedang ini untuk menunjukkan kepada orang-orang akan sangat memukau mereka, dan mungkin bahkan membuat mereka berpikir itu adalah pedang yang luar biasa. Wang Lin mengelus dagunya. Dia benar-benar optimis tentang pedang. Jika ada yang lain, setidaknya jika dia membutuhkan uang di masa depan, dia dapat menjualnya dengan banyak uang. Pada pedang terbang ada tanda yang bertuliskan, nama pedang ini adalah kekayaan. Itu dibuat oleh sesepuh sekte 500 tahun yang lalu dan dikatakan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun dalam kenyataannya, pedang ini telah rusak dan dibangun kembali berkali-kali. Namun, karena penatua telah melakukan banyak hal untuk sekte itu, keinginan terakhirnya adalah meninggalkan pedang di sini dengan harapan menemukan pedang itu cocok untuk masa depan. Petik 2. Siapapun yang memilih pedang ini harus memperlakukannya dengan baik. Jika rusak, harus segera diperbaiki. Jika itu terjual, maka orang yang menjualnya akan ditendang dari sekte. Wang Lin tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil pedang itu dan berkata, aku akan memilihmu kalau begitu, tapi aku, Wang Lin, adalah orang yang miskin, jadi jika kau putus, jangan berharap aku akan menyatukanmu kembali. Di tasnya, dia meninggalkan ruangan. Pria gemuk di luar tampak gugup. Alih-alih tawa mengejek dari sebelumnya, dia dengan hormat mengirim Wang Lin pergi. Rasa ilahi Wang Lin dibatasi di dalam paviliun, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi pada pria gendut itu, jadi dia terkejut mengapa pria gendut itu tiba-tiba menjadi begitu hormat. Setelah kembali ke Taman Sun Dazu, Wang Lin mengambil pedang. Sun Dazu terpana, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat, dia melirik ke arah Wang Lin dan berkata, ketika aku melihat pedang ini sebelumnya, aku tidak punya nyali untuk mengambilnya, tetapi tampaknya kau punya nyali. Baik, bawa pedang ini bersamamu ke kompetisi dalam 3 hari dan pamerkan ke para tetua. 3 hari kemudian, bel di sekte Heng Yue berdering 9 kali. Itu bergema lama sekali melalui gunung. Kepala, semua tua-tua, dan banyak murid semua berdiri di luar aula utama. Mereka melihat titik hitam muncul di langit. Titik hitam semakin dekat dan dekat dengan mereka, sampai mereka melihat itu adalah 1000 kaki kelabang. Kelabang itu benar-benar hitam. Tampaknya menginjak awan hitam saat gemuruh menderu ke arah mereka.
Semua murid batin Heng Yue Sekte mengambil napas dalam-dalam, mata mereka penuh dengan ketakutan. Beberapa wajah murid perempuan menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemah. Apa masalahnya? Meskipun kelabang 1000 kaki ini terlihat menyeramkan, jika semua orang di sini memukulnya dengan pedang, ia akan tetap mati. Pria berwajah merah di sebelah kepala sekte itu berteriak. Suaranya sangat keras. Sepertinya dia ingin orang-orang di Lipan mendengar. Renegade Immortal, Chapter 40. Penatua lain menatap kelabang dan berbisik, Sekte Suandao selalu seperti ini, mencoba menggertak sekte Heng Yue saya karena kami tidak memiliki roh binatang. Jika ada kesempatan, kita harus membunuh binatang buas itu, maka kita akan melihat bagaimana mereka akan pamer. Petik 2. Kepala sekte dengan dingin mendengus. Pedang ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang itu terbang ke langit dan menjadi naga ungu raksasa. Itu melingkar di atas Heng Yue Sekte dan meraung di kelabang. 1000 kaki kelabang tiba-tiba berhenti dan tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba, tawa nyaring terdengar dari puncak kelabang. Huang Long, dikabarkan bahwa pedang ungu ini berisi jiwa naga. Tampaknya rumor itu tidak palsu. Sobat, aku di sini sekarang, dan jika kita menang lagi, Heng Yue Sekte harus menepati janji mereka dan mengembalikan 137 harta yang dicuri dari kita, serta memberi kita 200 pedang terbang sebagai kompensasi. Petik 2. Kurang dari P lebih besar dari ekspresi kepala sekte tetap normal. Tidak ada jejak amarah. Dia dengan acuh tak acuh berkata, teman Ouyang, jika sekte Suandao menang kali ini, sekte Heng Yue secara alami akan melakukan seperti yang dijanjikan. Tetapi jika kalian kalah, maka Anda harus menahan teknik Anda untuk mengendalikan binatang buas. Lebih besar dari. Saat dia berbicara, naga ungu perlahan-lahan menghilang dan kembali menjadi pedang ungu. Ia kembali ke tangan sekte kepala Huang Long. 1000 kaki kelabang mulai bergerak maju lagi. Itu berputar di atas Heng Yue Sekte saat perlahan-lahan turun. Murid-murid dalam semua mundur untuk memberi ruang. Semua penatua mengerutkan kening di wajah mereka dari melihat para murid mundur. Setelah kelabang mendarat, ia tetap tak bergerak. Lusinan orang melompat turun dari punggung kelabang. Selain 3 tetua, semua orang masih sangat muda. Sekte Suandao memiliki murid laki-laki dan perempuan. Sepertinya mereka mengolok-olok Heng Yue Sekte karena mereka tahu bahwa Heng Yue Sekte tidak memiliki banyak murid berpakaian ungu, jadi masing-masing dari mereka mengenakan ungu. Hal lain yang mengejutkan para murid Heng Yue Sekte adalah bahwa setiap murid Suandao Sekte tampan. Laki-laki sangat tampan dan perempuan semuanya sangat cantik. Terutama murid laki-laki dan perempuan di depan. Laki-laki itu luar biasa tampan dan penuh kejantanan. Lengan dan rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin, dengan pedang terbang di punggungnya yang membuatnya tampak lebih keren. Penampilannya benar-benar memikat beberapa murid dalam wanita. Murid perempuan mengenakan ungu penuh dengan rambut panjang seperti air terjun, bibir merah cerah, dan dengan mata yang indah bisa menggerakkan hati siapapun. Bahkan Wang Lin tidak bisa menghentikan detak jantungnya lebih cepat ketika dia melihatnya. Dia menjadi sangat terkejut ketika dia dengan hati-hati menatapnya dan dengan cepat menjadi lebih berhati-hati. Melihat semua murid dengan tatapan hafal di wajah mereka, salah satu tetua akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, ketika apakah Suandao Sekte mulai berlatih seni pesona. Itu terlalu tercela. Petik 2. Teriakan ini dengan cepat membangunkan banyak murid batiniah. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut. Salah satu dari 3 tetua Suandao Sekte tertawa dan berkata, ini pasti penatua Dao Su. Nama saya Qin Gulei. Anda harus melihat lebih dekat. 2 murid saya di sini tidak berlatih seni pesona apapun, tetapi dilahirkan dengan akar roh air. Saya bisa melihat bahwa di antara semua murid Heng Yue Sekte, tidak ada dari mereka yang memiliki akar roh murni. Semuanya adalah campuran dari semua 5 elemen. Tidak heran Anda tidak bisa membedakannya. Petik 2. Semua ekspresi sesepuh Heng Yue Sekte menjadi tidak tenang. Setelah waktu yang lama, ekspresi kepala sekte Huang Long tetap sama ketika dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, teman-teman sekte Suandao, pertama, beristirahatlah di sekte kami. Kompetisi akan dimulai dalam 3 hari. Petik 2. Penatua Ouyang mengangguk. Sambil tersenyum, ia berkata, sangat bagus, sekte Suandao kami telah mengikuti kompetisi ini dengan Heng Yue Sekte selama bertahun-tahun, tetapi meskipun ada beberapa perselisihan, tidak perlu melukai hubungan kami. Di antara banyak penatua dari Heng Yue Sekte, seorang pria yang sangat tua berjalan keluar.
Wajahnya penuh keriput dan dia tampak seperti tidak punya energi. Dia tertawa kecil dan berkata kepada Ouyang, "Teman baik Ouyang. Sudah 20 tahun, apakah Anda masih ingat saya?" Petik 2. Penatua Ouyang tertawa keras dan berkata, "Saya sudah melihat Anda, teman lama Song Daoyu. Kali ini, Anda harus memberi saya lebih banyak anggur buatan rumah Anda. Saya tidak punya cukup karena Anda terlalu pelit terakhir kali. Anda hanya mengeluarkan satu toples." Petik 2. Elder Song tersenyum. "Bukannya saya pelit, itu ketika Anda mulai minum anggur, itu terlalu menakutkan. Tidak peduli berapa banyak guci yang saya bawa, itu tidak cukup." Petik 2. Ketika keduanya mulai berbicara, dua tetua lain dari Suandao Sekte menemukan wajah yang akrab dan mulai mengobrol seolah-olah kata-kata yang tidak ramah sebelumnya tidak pernah kata. Ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia kultivasi negara Zhao, mata para murid dari kedua sekte benar-benar terbuka. Hal-hal seperti, Wu Feng Sekte memiliki murid laki-laki yang menggoda murid perempuan kepala mistis sekte dan membuatnya hamil. Kepala sekte Mis pergi ke sekte Wu Feng untuk keadilan, tetapi kembali dengan bayi. Atau seperti sekte surga, di mana beberapa murid meninggalkan sekte dan bergabung dengan sekte Hehuan. Setelah beberapa dari mereka mulai menyebarkan manfaat bergabung dengan sekte Hehuan, semakin banyak murid meninggalkan sekte surga. Ini membuat kepala sekte surga begitu marah, bahwa ia mengirimkan perintah membunuh untuk setiap murid yang meninggalkan sekte itu. Atau tentang beberapa bayi jenius yang dilahirkan, dan akhirnya tentang ulang tahun pakar formasi inti sekte Misti dalam beberapa bulan, jadi semua sekte-sekte yang bersahabat akan mengirim orang untuk hadir dan semacamnya. Wang Lin mendengarkan untuk waktu yang lama dan mulai memiliki kesan yang sangat kabur tentang dunia kultivasi di negara Zhao. Pada satu titik, dia tiba-tiba merasakan seseorang menatapnya. Dia menoleh dan melihat bahwa murid perempuan dari Suandao Sekte menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Lin menganggukkan kepalanya dan diam-diam memasang penjaganya. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki pesona untuk menarik perhatian seseorang di antara semua murid yang hadir. Lu Mei adalah pemimpin murid dalam di Sekte Suandao dan sangat percaya diri dengan kemampuan pesona bawaannya. Dalam Sekte Suandao, hampir tidak ada yang seusia dengannya. Tetapi pemuda yang tampak biasa itu adalah yang pertama pulih, yang mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi, tetapi tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga dan tidak ada yang luar biasa. Ketika para tetua berbicara, para murid dari dua sekte juga mulai untuk mengobrol dengan satu sama lain untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Semua murid Suandao Sekte tampaknya memiliki kabut misterius yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Wang Lin juga terkejut bahwa ia menjadi tertarik pada Sekte Suandao. Teknik ini tampaknya mirip dengan pil penyamaran, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi. Murid Heng Yue Sekte tampaknya memusatkan semua perhatian mereka pada pria dan wanita itu, semuanya dengan ide-ide mereka sendiri, tetapi Wang Lin melihat fenomena aneh. Semua murid dari Suandao Sekte, dari pandangan di mata mereka, semua tampaknya menunjukkan tanda-tanda hormat kepada seorang pria paruh baya di belakang. Setelah memberikan orang itu pandangan yang bijaksana, Wang Lin menarik pandangannya, menundukkan kepalanya, dan tetap diam. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.